Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan RPL berupa rencana pelaksanaan layanan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Sebelum saya lanjut ke inti, saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Saputri Wangloan dengan NIM A1Q120002 dari kelas B. Oke, langsung saja ke inti. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling RPLBK. Yang pertama ini ada identitas sekolah. Nama satuan pendidikannya yaitu SMK Negeri 4 Kendari. Lalu alamatnya yaitu Jalan Kijang nomor 5, Rahan Douna, Kecamatan Poasi, Kota Kendari. Lalu kelas atau semesternya itu kelas 10, semester 1 ganjil. Nama praktikannya itu saya sendirian, ini Saputri Wangloan. Lanjut ke uraian layanan. Yang pertama, materi atau topik layanan. Di sini yaitu menghindari tawuran antar kelompok pelajar. Bidang bimbingannya itu sosial, fungsi layanannya pemahaman, pengembangan, dan pencegahan. Sasaran pelayanannya yaitu siswa kelas 10 SMK Negeri 4 Kendari. Alokasi waktunya yaitu 1 kali pertemuan 45 menit. Jenis layanannya di sini yaitu layanan informasi. Untuk sumbernya bisa dilihat pada layar. Lalu lanjut untuk tujuan pelayanannya. Adapun tujuannya itu ada tujuan umum. Yang pertama yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami apa itu tawuran dan seberapa bahayanya, sehingga peserta didik dapat menghindari kemungkinan terjadinya tawuran tersebut. Lalu yang kedua, tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengerti apa itu kenakalan remaja berupa tawuran. Yang kedua, peserta didik bisa mengetahui apa saja faktor penyebab tawuran. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui apa dampak dari bahaya tawuran. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengetahui cara apa yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya tawuran. Selanjutnya yaitu metode atau teknik. Di sini saya menggunakan teknik ceramah, curah pendapat, dan tanya jawab. Untuk alat dan medianya yaitu laptop, LCD proyektor, dan PowerPoint. Langsung saja kita ke proses pelayanan bimbingan. Yang pertama ini pembukaan. Dalam tahap pembukaan ini, dalam proses pembukaan, yang pertama yaitu konselor membuat salam dan doa. Lalu yang kedua menanyakan kabar dan apa mata pelajaran sebelumnya untuk membuat suasananya itu lebih nyaman dan santai. Lalu yang ketiga mengapresiasi kehadiran para siswa. Yang keempat melakukan kontrak layanan, di mana ini kesepakatannya bahwa layanan akan berlangsung sebanyak 1 kali pertemuan selama 45 menit dengan tertib. Lalu yang kelima, konselor menyampaikan tujuan layanan. Tujuan layanannya itu yang tadi, tujuan umum. Yang pertama diharapkan peserta didik dapat memahami apa itu tujuan dan seberapa bahayanya, sehingga peserta didik dapat menghindari kemungkinan terjadinya tawuran tersebut. Lalu tujuan khususnya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengerti apa itu kenakalan remaja berupa tawuran. Lalu yang kedua, peserta didik bisa mengetahui apa saja faktor penyebab tawuran. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak dan bahaya dari tawuran. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui cara untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya tawuran tersebut. Nah, kita langsung saja ke tahap inti. Tahap inti ini terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama yaitu konselor menayangkan media slide PowerPoint mengenai materi layanan yaitu kenakalan remaja berupa tawuran. Yang kedua, peserta didik mengamati materi yang disampaikan. Yang ketiga, konselor mempersilahkan peserta didik untuk bertanya mengenai hal yang ingin diketahuinya. Yang keempat, konselor menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Yang kelima, saat konselor menjawab pertanyaan, peserta didik yang lainnya yang hadir diperbolehkan ataupun dianjurkan untuk memberi pendapatnya mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh temannya itu. Yang keenam, konselor meminta peserta didik untuk membuat komitmen
agar peserta didik bersungguh-sungguh menghindarkan diri dari kemungkinan terlibat dalam kenakalan remaja berupa tawuran tersebut. Nah, kita masuk ke tahap penutup. Yang pertama di sini peserta didik dipersilakan menyimpulkan kegiatan, lalu yang kedua diakhiri dengan terima kasih lalu salam. Nah, itu dia tadi tahap proses pelayanan bimbingan. Sekarang kita lanjut ke tahap evaluasi. Yang pertama itu evaluasi proses. Evaluasi proses di sini terdiri dari yang pertama mengamati sikap atau antusias yang ada para peserta didik maupun konseli dalam mengikuti kegiatan kelompok ini. Lalu yang kedua, mengamati cara peserta didik atau konseli dalam menyalurkan pendapat dan atau pemahaman mereka. Yang ketiga, mengamati bagaimana cara peserta didik atau konseli dalam membangun dinamika kelompoknya. Lalu yang kedua ini tahap evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini yang pertama terdiri dari para peserta kelompok mampu memahami kenakalan remaja berupa tawuran. Yang kedua, peserta didik memahami dan mengetahui penyebab tawuran. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dampak dan bahaya dari tawuran. Nah, itu dia tadi RPL yang dapat saya presentasikan. Adapun materi-materinya, yang pertama itu menjelaskan tentang apa itu tawuran. Yang kedua, apa itu faktor penyebab tawuran. Lalu yang ketiga, dampak yang disebabkan oleh tawuran pelajar tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cara apa yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya tawuran. Nah, itu dia tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.